Azl berarti menumpahkan sperma di luar vagina ketika terjadi ejakulasi. Pasutri yang biasa melakukan azl bertujuan untuk mencegah kehamilan, mengatur atau membatasi keturunan. Sebagaimana telah dijelaskan di beberapa edisi yang lewat, bahwa Islam telah memiliki aturan dalam hubungan intim. Bagaimanakah dengan azl? Apakah dibolehkan? Permasalahan ini akan merembet pada bahasan penggunaan berbagai alat kontrasepsi karena sama-sama bertujuan untuk membatasi keturunan. Moga bermanfaat. Coitus interruptus atau dikenal dalam Islam dengan azel, biasa disebut pula withdrawal atau pull-out method, adalah salah satu dari cara mengontrol kelahiran, di mana laki-laki tatkala bersenggama menarik penisnya dari vagina si wanita sebelum terjadi ejakulasi. Si pria sengaja menumpahkan spermanya dari vagina pasangannya dalam upaya untuk menghindari inseminasi, pembuahan. Pengertian azl. Secara etimologi, azl berarti menjauh atau menyingkir. Seperti seseorang berkata, azla anil mar'ati wa'tazalaha, lam yarud waladaha. Azl dari wanita, maksudnya adalah menghindarkan diri dari adanya anak, hamil. Al-Jauhari berkata, azlur rajulul ma'a an jariyatih, idha jama'aha la ila tahmil. Seseorang melakukan azl dengan mengalihkan sperma di luar vagina ketika berjima dengan hamba sahayanya agar tidak hamil. Gambaran azl terhadap pasangan adalah ketika akan mendekati keluarnya mani, ejakulasi, kemaluan sengaja ditarik keluar vagina sehingga sperma tumpah di luar. Hal ini bisa jadi dilakukan karena ingin mencegah kehamilan atau pertimbangan lain, seperti memperhatikan kesehatan istri, janin, atau anak yang sedang menyusui. Mengenai hukum azl, para ulama berselisih pendapat mengenai hukum azl pada istri. Pendapat pertama menyatakan boleh secara mutlak tanpa syarat, baik diizinkan oleh istri ataupun tidak. Namun jika seseorang meninggalkannya, maka itu lebih baik. Inilah pendapat yang roji, pendapat lebih kuat menurut Syafi'iyah. Alasannya karena hak istri adalah disenangkan. Dengan melakukan azl pun sudah terpenuhi, walau tidak keluar mani. Namun, untuk melakukan azl, disunnahkan meminta izin pada istri terlebih dahulu. Pendapat kedua membolehkan dengan bersyarat ada hajat. Namun jika tidak ada hajat, maka dimakruhkan. Inilah yang menjadi pendapat. Pendapat kedua di kalangan Syafi'iyah. Pendapat ini juga menjadi pendapat ulama Hanafiyah. Namun pendapat ini membolehkan azl tanpa izin istri jika zaman telah rusak dan bisa memberikan pengaruh buruk pada anak yang dilahirkan nantinya. Pendapat pertama yang membolehkan azl secara mutlak berdalil dengan hadits Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, "Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu." Kami dahulu pernah melakukan azl di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Quran turun ketika itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, "Kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, fabalagha dhalika Nabiy Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, falam yanhana." Kami dahulu melakukan azl di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya. Hadis riwayat Muslim. Pendapat kedua yang membolehkan azl namun bersyarat berdalil dengan hadis dari Umar bin Khattab. Ia berkata, "Naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam an yu'zala 'anil hurrati illa bi'idhniha." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang melakukan azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Begitu pula ada hadits dari Ibnu Abbas. Ia berkata, "Naha an azlil hurra illa bi'idhniha." Terlarang melakukan azl terhadap wanita merdeka kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sedangkan dalil yang menyatakan azl itu makruh ketika tidak ada uzur, karena azl adalah wasilah, jalan untuk mempersedikit keturunan dan memotong lezatnya hubungan intim. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memerintahkan untuk memperbanyak keturunan.
Di antara uzur yang membolehkan melakukan azl, yaitu beberapa hadits menyebutkan bahwa azl termasuk pembunuhan tersembunyi. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang azl. Beliau bersabda, "Dzalikal wa'dul khafyaw." Itu adalah pembunuhan tersembunyi. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Hajar berkata, para ulama telah mengkritik karena hadisnya itu tidak tegas berisi pelarangan. Penyebutan azl sebagai pembunuhan tersembunyi terselubung dalam hal penyerupaannya tidaklah selalu berkorelasi dengan satu keharaman. Ibnul Qayyim berkata, adapun penamaan azl dengan pembunuhan tersembunyi terselubung karena seorang laki-laki yang melakukan azl terhadap istrinya hanyalah berkeinginan agar terhindar dari kelahiran anak. Maka tujuan, niat, keinginannya itu seperti orang yang tidak menginginkan anak dengan cara menguburnya hidup-hidup. Akan tetapi perbedaannya, orang yang mengubur anak hidup-hidup tadi dilakukan dengan perbuatan dan niat sekaligus. Sedangkan pembunuhan tersembunyi terselubung ini, yaitu azl, hanyalah sekedar berkeinginan dan berniat saja. Dan niat inilah yang tersembunyi terselubung. Menghalangi kehamilan bisa saja dengan cara azl dan bisa pula dengan pembatasan keturunan yang sifatnya permanen atau sifatnya temporer. Pembatasan keturunan di negeri kita dikenal dengan istilah KB, keluarga berencana, cukup hanya dengan 2 anak. Perlu dipahami bahwa jika niatan membatasi keturunan karena khawatir sempitnya rizki atau takut miskin, maka hukumnya haram. Ini sama saja seseorang suuzon pada Allah Ta'ala, padahal Allah lah yang memberi rizki pada orang tua dan anak sekaligus. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Al-Quran Surat Al-Isra 31. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Al-Quran Surat Al-An'am 151. Mengenai hukum pembatasan keturunan di sini bisa dirinci. Pertama, membatasi keturunan yang bersifat temporer, sementara, baik dengan obat, pil KB dan suntik hormon. Hal ini sama dengan hukum azl. Kedua, membatasi keturunan yang sifatnya permanen, selamanya, hukumnya adalah haram dan tidak ada khilaf, perselisihan, di dalamnya. Karena Islam memerintahkan untuk menjaga dan memperbanyak keturunan. Kecuali ketika dalam keadaan darurat dan bahaya jika istri hamil, itu dibolehkan. Perlu diingat sekali lagi, jika pembatasan keturunan baik dengan azl atau dengan kontrasepsi yang sifatnya temporer maupun permanen karena khawatir pada rizki si anak atau orang tua, atau khawatir akan jatuh miskin, maka hukumnya haram sebagaimana penjelasan tadi. Ingatlah bahwa Rasulullah akan bangga dengan umatnya yang banyak dan itu bisa tercapai jika umatnya memperbanyak keturunan dan menikahi wanita yang subur lagi penyayang. Dari Makil bin Yasar, ia berkata, ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, sesungguhnya aku jatuh hati pada seorang wanita yang berketurunan baik lagi cantik, akan tetapi ia mandul. Apakah aku boleh menikahinya? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jangan. Orang itu mendatangi beliau untuk kedua kalinya, dan beliau pun masih melarangnya. Kemudian, orang itu mendatangi beliau untuk ketiga kalinya, lalu beliau bersabda, Tazawwajul wadud al-walud, fa inna mukathirun bikumul umam. Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, tidak mandul, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan kepada umat yang lain, karena jumlah kalian. Hadis riwayat Abu Daud.